Strategi pelaksanaan 2 halusinasi mengobrol dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisatun Rahmadani dengan NIM akhir 107. Di sini saya sebagai perawat. Perkenalkan, saya Salva Marifatunisa dengan NIM akhir 103 sebagai pasien. Selamat Selamat menonton. Assalamualaikum Mbak Salva, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Salva masih ingat dengan saya atau enggak ya Mbak? Masih. Siapa ya Mbak nama saya? Sus Anissa. Oh iya, benar sekali ya Mbak. Ya. Ternyata Mbak Salva masih ingat nama saya. Kalau saya boleh tahu, bagaimana perasaan Mbak Salva saat ini? Apakah senang atau sedih? Iya, senang. Kalau boleh tahu kenapa ya senangnya? Karena saya sudah bisa mengontrol suara-suara yang mengganggu saya. Wah, sudah bisa ya Mbak? Sudah. Dengan bagaimana caranya? Yang kemarin Sus Anissa ajarkan, yaitu latihan menghardik. Oh, yang menutup telinga itu ya Mbak? Iya, yang menutup telinga. Iya benar ya Mbak. Oh iya, berarti Mbak Salva sudah bisa untuk mengontrolnya Mbak? Iya, sudah bisa. Oh ya, Mbak Salva, Mbak Salva sudah memiliki teman atau belum ya Mbak? Sudah. Oh sudah, siapa Sudah. namanya? Namanya Titin. Oh, namanya Titin. Baik Mbak Salva. Baik Mbak Salva tadi bilang kan kalau sudah bisa mengontrol dengan cara menghardik. Selain menghardik, apakah Mbak Salva ada cara lain untuk mengontrol halusinasi Mbak Salva? Tidak ada. Oh tidak ada ya, Mbak Salva berarti belum tahu ya cara-cara yang lainnya. Belum tahu. Baik Mbak Salva. Untuk kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai cara mengatasi suara-suara yang tidak ada wujudnya tersebut dengan cara yang kedua, yaitu berbincang-bincang dengan orang lain. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit di ruangan ini. Apakah Mbak Salva bersedia? Bersedia. Baik Mbak. Jadi Mbak Salva, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Jadi latihan berbincang dengan orang lain untuk mengurangi atau mengontrol suara-suara yang tidak ada wujudnya itu merupakan terapi untuk mengalihkan perhatian Mbak Salva dari suara-suara yang mengganggu Mbak Salva itu. Nah, tujuannya itu agar Mbak Salva bisa lebih fokus ke dunia nyata dan tidak terlalu memperhatikan suara-suara yang mengganggu Mbak Salva tadi. Kalau Sus Anissa boleh tahu, suara-suara yang mengganggu Mbak Salva seperti apa sih? Suaranya itu kayak mengejar hewan mengejar. Hom seperti itu. Mbak Salva merasa ketakutan ya Mbak? Iya, saya takut. Oh ya, jadi yang perlu dipersiapkan jika Mbak Salva mendengar suara-suara yang menakutkan tadi, Mbak Salva bisa memulai berbincang dengan orang-orang yang ada dekat Mbak Salva, atau Mbak Salva bisa mencari Titin atau mencari perawat Anissa. Nah, Mbak Salva bisa langsung saja berbincang-bincang dengan obrolan-obrolan ringan saja apabila Mbak Salva mendengar suara-suara yang menakutkan tadi. Untuk saat ini saya di sini akan menjadi teman bicara Mbak Salva untuk berbincang-bincang. Oh ya Mbak, kalau Mbak Salva mendengar suara yang kata Mbak Salva kemarin mengganggu dan membuat Mbak Salva takut, apa yang Mbak Salva lakukan pada saat itu yang sudah saya ajarkan kemarin? Kemarin itu menutup kedua telinga, terus mengucapkan tidak, kamu suara palsu, tidak nyata. Oh iya, benar sekali ya Mbak. Ya. Nah, untuk cara yang kedua ini Mbak Salva bisa mencari Titin atau Sus Anissa. iya betul, langsung saja bilang ke Titin atau ke Sus Anissa kalau Mbak Salva mendengar suara-suara yang mengganggu Mbak Salva tadi, dan langsung saja diajak ngobrol Titinnya atau perawat Anissa atau perawat yang lainnya. Nah, apakah saat ini Mbak Salva mendengar suara-suara lagi yang mengganggu Mbak Salva? Iya tadi. Oh iya, langsung aja diajak berbicara. Yang ada di dekatnya Mbak Salva nggak apa-apa, langsung berbicara ringan kayak tanya aja, kamu lagi apa, ini kayak gitu. Terserah Mbak Salva mau tanyanya apa, yang penting bisa mendistraksi apa yang Mbak Salva dengar, yang dari suara yang tidak jelas itu. Nah, Mbak Salva, setelah latihan ini, setelah saya jelaskan cara yang kedua mengenai cara mengontrol halusinasi, bagaimana perasaan Mbak Salva setelah latihannya? Sekarang saya jadi tahu gimana cara mengontrol suara-suara yang mengganggu saya itu. Oh iya Mbak, coba Mbak diulangi lagi latihan apa saja yang dapat untuk mengatasi atau mengontrol halusinasi yang Mbak Salva alami. Yang pertama, kemarin itu ya. Iya, yang kemarin itu latihan menghardik dengan cara menutup kedua telinga, kemudian berbicara tidak, kamu suara palsu. Betul. Yang kedua mengontrol dengan cara mengajak
teman atau Anissa ngobrol atau Iya. yang ada di depannya. Oh iya, benar sekali ya Mbak. Jadi kita udah ada dua cara untuk mengontrol halusinasi. Jadi Mbak Salva bisa praktekkan apabila Mbak Salva mendengar suara-suara hewan buas lagi atau suara-suara yang membuat Mbak Salva ketakutan. Oh ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu latihan mengendalikan suara-suara yang tidak ada wujudnya itu dengan cara yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas yang Mbak Salva sukai. Um, untuk latihannya kita lakukan besok pada pukul 10. Bagaimana Mbak? Ya, Di ruangan ini saja apakah Iya. apakah Mbak Salva setuju? ya setuju di sini saja. Baik. Kalau seperti itu dikarenakan sesi saat ini sudah selesai, perawat Anissa izin untuk kembali ke ruangan perawat ya Mbak. Nah, Mbak Salva bisa melanjutkan aktivitas Mbak Salva kembali. Iya, baik. Baiklah Mbak, sampai jumpa besok Mbak. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.